Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa ulumis salihin amin. Adab ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Riyejo. Inilah adab-adabnya perkara ba'da tulu'i syamsi, sesudah munculnya matahari, ila zawal, sampai tergelincir matahari. Artinya dari metu matahari pagi sampai duhur. Fa idza tala'atis syams, maka apabila muncul matahari, wartafa'at, dan naik ya syams, qaida rumhin atau qida rumhin, hale perkiraan satu tombak, fasalli rakaatain, maka salatlah akan 2 rakaat, wadhalika, adapun itu apa? Yani as-salah inda zawali waqtil karaha lis-salah, yaitu ketika hilangnya waktu makruh untuk salat. Fa innaha makruhatun, maka sungguhnya salat makruhatun, yaitu dimakruhkan, min ba'di fardhati subhi, dari sesudah fardunya subuh, artinya salat fardu subuh, ila irtifa'is syams, sampai tingginya matahari. Fa idza adha an-nahar, maka apabila adha, terang, an-nahar siang, wa madha minhu, dan lewat atau berlalu, minhu di nahar, qaribun perkiraan, min rubu'i, dari seperempatnya nahar. Jadi kalau satu hari itu 12 jam bagi 4 berarti 3 jam. Kalau yang matahari jam 5 ya, 6, 7, 8. Jadi jam 8 sholat duha, itu afdalnya, atau jam setengah 9 lah. Nah, fasalli salat ad-duha, maka salatlah kamu akan salat duha, arba'an, akan 4 rakaat, atau sittan, 6 rakaat, atau thamaniya, atau 8 rakaat. Mathna hale 2, afdalnya 2. Faqad nuqilat hadil a'dad, maka sungguh dinukil atau dipindahkan hadil a'dadu, ini banyak-banyak hitungan, kulluha, semuanya, hadihi an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Was-salatu khairun kulluha, adapun salat yaitu baik, kulluha, semuanya salat. Faman syaa'a falyastakthir, maka siapa yang ingin, falyastakthir, maka hendaknya memperbanyak, wa man syaa'a, dan barang siapa syaa'a yang ingin, falyastaklil, maka sedikit tekanlah. Artinya yang penting salat, ya minimal 4 rakaat lah. Ya, sebenarnya 2 rakaat sudah hasil duha itu. Tapi jangan kita ambil yang paling sedikit, minimal lebih lah. Kalau saya Al-Fakir, sholat duha itu, sholat yang pertama saya sholat istikharah. Sholli sunatal istikharah. Istikharah itu minta bimbingan, minta yang terbaik kepada Allah. Sudah, itu duha masuk. Hasil 2, istikharah dengan duha. Yang kedua, saya niat hajat, usolli sunatal hajah lillahi ta'ala. Keperluan saya banyak kepada Allah. Sudah 4 rakaat. Yang 2 rakaat pertama salat istikharah, 2 rakaat terakhir salat hajat, 4 rakaat. Itu ketika disolati di waktu duha, maka sudah duhanya hasil di situ. Duhanya hasil. Dan saya melakukan itu karena saya pernah dengar langsung dari Al-Habib Zain bin Sumit, Madinah, Mufti Syafi'i fil Madinah.
Beliau melakukan seperti itu. Beliau melakukan seperti itu dan santri-santri di Madinah waktu itu melakukannya seperti itu. Jadi kalau sholat duha itu 2 rakaat pertama usolli sunnatal istikharah. Sudah duhanya masuk. Yang kedua usolli sunnatal hajah. Kalau mau 8 rakaat silahkan. Saya 4 rakaat. Jarang-jarang lebih. Jarang-jarang lebih 4 rakaat. Kenapa? Saya takut tidak mudawamah, tidak istiqamah kalau lebih dari itu. Tapi yang bisa lebihkan tidak apa-apa. Lebih bagus. Ini di sini beliau berkata, "Was-salatu khairun kulluha." Walaysa baina tulu'il waz-zawal, dan tiada yaitu di antara terbitnya matahari waz-zawal dan tergelincirnya ratibatun eh, kegiatan sebentar minas salawat ratibatun salat sunnah minas salat sunnah minas salawat, daripada banyak-banyak salat, illa hadhihi, kecuali ini apa? Ai salatul duha. Jadi tidak ada salat yang secara ta'yin muayyan ditentukan oleh Nabi SAW antara metunya matahari sampai tergelingnya matahari. Nggak ada sholat sunnah kecuali sholat duha. Padahal banyak kan waktu itu minimal 6 jam. Jadi sholat duha paling 10 menit kalau cuma 4 rakaat. Maka diatur waktu yang banyak itu jangan disia-siakan. Fama fadala anhu min awqatika falaka fihi arba'u halat. Maka adapun perkara fadalah sepertinya ini, yang lebih ma anhu dari apa? Maka adapun perkara fadilah yang lebih anhu dari ma min awqatika, apa dari waktu-waktumu, falaka fihi, maka yaitu bagimu film yamma adapun 4 perkara. Jadi dalam waktu 6 jam selain sholat duha ini minimal diisi ini. Al-ula wahiyal afdal. Adapun yang pertama wahia, adapun ya ula yaitu lebih afdal, an tasrifahu, yaitu harus menggunakan kamu akan ma filau talabil ilmi, akan mencari ilmu an-nafi' yang manfaat fid din, dalam agama. Dunal fudul, bukan ilmu fudul. Ilmu fudul itu ilmu yang tidak bisa mengantarkan kita kepada akhirat. Itu dicari luar biasa, dicari mati-matian. Sedangkan syariatnya lemah. Kita tidak apa-apa, tidak dilarang belajar ilmu apa saja. Yang penting ilmu yang tidak mudarat kepada orang lain seperti sihir. Kalau sihir itu belajarnya saja sudah haram. Apalagi naudzubillah menggunakan. Jangan. Rugi dunia akhirat. Orang yang belajar ilmu sihir itu kan karena dia mau hebat tapi picik dia itu. Dia picik dan pengecut. Orang tukang sihir itu kan picik, mau hebat dengan sendirinya, mau bunuh orang tanpa diketahui. Pengecut juga. Lain dosanya. Lain dosanya. Di dunia biasanya orang tukang sihir itu tidak akan pernah kaya dan tidak akan pernah barokah hidupnya. Di akhirat, jangan ditanya. Dalam banyak hadis Nabi SAW menegaskan orang yang melakukan sihir itu kufur. Terjerumus dalam kekufuran. Sekecil apapun ilmu sihir itu jangan kita dekati. Seperti apa hipnotis. Ilmu-ilmu sihir itu. Kita memandang begini orang bisa kelenger. Untuk apa? Kita ambil kerikil di SLT Aki Jangan Madura.
Montepak bisa empon, bisa stroke. Untuk apa? Untuk nyari dosa kamu hidup ini. Kamu itu hidup untuk cari dosa, numpuk dosa. Kan rugi orang seperti itu. Sedangkan kita ini dicipta, kata Allah, illa liya'budun. Untuk beribadah, hanya untuk beribadah. Artinya mencari jalan untuk dapat pahala. Ini enggak malah mencari jalan untuk berbuat dosa. Kita kasihan kepada saudara-saudara kita, sesama umat Nabi SAW yang selalu belajar ilmu seperti itu. Na'udzubillah, apalagi mempraktekkannya. Menyakiti orang lain. Wallah, menyakiti orang lain itu apalagi tetangganya. Apalagi tetangganya itu ulama. Apalagi ulama yang disihir, na'udzubillah. Ulama disihir, mati, ya masuk surga. Karena ulama disihir, satu, dia memang mati dalam menebarkan agama Islam. Dua, mati mabtun, istilahnya kena sihir, syahid. Sajanteng kipang kata. Senyeher rogi. Rogi itunya rogi akhirat. Mungkin rogi itunya apa? Neng akhirat. Kita kasihan. Kita sampaikan ini berulang-ulang supaya kita sesama umat beragama, umat Nabi Muhammad SAW sama-sama selamat. Seniser orang Islam. Jadi tukang seher, orang Islam, orang mukmin itu tukang seher. Niser. Benih beci. Untuk apa kita beci? Untuk apa kita pekil niser? Umat kanjeng Nabi, maca sholawat, pada maca sholawat. La ilaha illallah pada la ilaha illallah. As-salat pada as-salat. Az-zakat pada az-zakat. Apa-asa. Tapi melakukan itu. Bisa-bisa amalnya semuanya tidak ada. Bisa-bisa amalnya tompes dan yang matur kepi. Apalagi masih menyakiti orang lain yang menjadikan sebab kematiannya. Deki epenta amal pas. Pabenyakin amal tukang seher jadi. Karena mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, pas nuntut ya junah Gusti Allah orang lain tersebut, saya disakiti ya Allah. Dalam pengadilan akhirat nanti ditanya. Ya sudah, kamu bagaimana sekarang, ini yang menyakiti saya, ini yang mendolimi saya. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kepetengan, kegelapan di hari kiamat. Amalnya nanti diambil. Amalnya tukang sihir itu barangkali masih ada baiknya, diambil. Kebaik hentena senyakean. Mun kita cokop dosana orang yang sesakean, dosa-dosanya orang yang disakiti itu ditimpukkan ke orang yang mengganggu itu. Kita nggak ada benci, nggak ada begini-begini, tidak. Kita kasihan, wallah. Kita kasihan. Kita juga mempunyai tuntutan mendoakan orang yang belum dapat hidayah supaya sama-sama masuk surga. Itu saja. Tujuannya itu saja. Kita benih perak nih di kapur, waktu kang seher bisa ipaten benih perak niser. Takok mate tak nyembi iman. Mentepan noseng ya. Jangan noseng ya kok jangan. Naudzubillah pada se. Pokoknya laku bareng-bareng saya tak gena. Bacaan-bacaan yang tidak gena itu yang dibaca. Pas mati tepan ala kok ngajri ya. Apalagi muamalah jelas-jelas dengan jin, menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, itu yang masalah besar. Kita kasihan ya Allah. Eman umat kanjeng Nabi ini kak kotu bagus. Biar sama-sama mendapat syafaat dari Nabi SAW supaya sama-sama bareng ya junah Gusti kanjeng. Mulai orang kafir biasa nggak jadi. Orang Islam tidak sampai begitu. Wal ilmu dunal fudul, bukan ilmu sampingan, bukan sampingan itu lebih ilmu candreng matu lebih-lebihan. Ilmu apa itu? Ilmu fudul gitu saja. Ilmu fudul, ilmu yang tidak bermanfaat gitu. Ditulis. Ilmu fudul, ilmu yang tidak bermanfaat. Alladhi akabban nas alaihi. Yang terjerumus siapa manusia alaihi atas
al-fudul wa sammauhu ilman, yang akabah menjerumuskan diri atau mendatangi, wa sammauhu dan menamakan annas alaihi atas ilmu fudul ilman akan ilmu. Itu ilmu hipnotis, ilmu guna-guna, itu kan ada gurunya seperti itu. Jangan. Eman Odi ini tak tahu sih mati ya kapan. Hidup ini tidak tahu kapan mau mati, masih belajar ilmu seperti itu. Tidak bertaubat. Yang namanya bertaubat harus lepas apa namanya? 100% dibuang ilmunya. Nisar. Wal ilmu nafi', adapun ilmu yang manfaat, ma yaitu ilmu yazidu, yang menambahkan ma fi khaufika, di dalam takutmu minallahi ta'ala. Ilmu manfaat ini apa namanya definisinya. Ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menambahkan rasa takut kepada Allah. Wa yazidu fi basiratika, dan menambahkan ilmu fi basiratika, di dalam pandangan hatimu, bi uyubi nafsik, akan aib-aib dirimu. Artinya ilmu yang manfaat ini adalah ilmu yang bisa membuat kita merasa banyak dosa, merasa banyak salah, merasa apa namanya kita ini banyak aib kepada Allah Subhanahu wa taala, punya aib. Jadi kalau belajar tapi nggak merasa aib, apalagi memang suka berbuat aib, ini masih merasa tinggi, merasa lebih dari orang lain, ini celaka. Orang seperti ini celaka. A'udzubillah. Wazidu fi ma'rifatika, dan menambahkan ma di dalam pengetahuanmu, bi ibadat rabbik, dengan ibadah atau akan ibadah kepada Tuhanmu azza wajal. Nah, ini dia. Wa yuqallilu, dan mensedikitkan ilmu nafi' min robatika, dari cintamu fid dunia, dalam dunia. Wa yazidu, dan menambahkan ilmu nafi' fi robatika, di dalam cintamu fil akhirah, di dalam akhirat. Naam. Wa yaftahu basirataka bi afati amalika hatta taharraza minha. Wa yaftahu, dan membuka ma basirataka, akan pandangan hatimu, bi afati amalika, akan penyakit amal-amalmu. Jadi yang namanya ilmu nafi' itu adalah ilmu yang bisa membuka mata hati kita sehingga kita bisa menilai amal kita. Amal saya ini apanya yang salah? Pasti ada yang salah, minimal kurang. Kalau ada seseorang yang merasa enggak, amalku sudah bagus, enggak ada yang salah, enggak ada yang kurang, itu bodoh. Orang seperti itu bodoh. Orang wali saja selalu merasa kurang tepat. Artinya kurang tepat apabila dibandingkan dengan baginda Nabi SAW atau dengan para ulama, para orang-orang yang ahli ilmu. Kita ngaji bidayah seperti ini. Ini sudah nampak kekurangan kita. Berwudu saja kita itu tidak lengkap doanya kan? Jawab orang wali itu lengkap semua. Kita jarang-jarang berwudu itu sampai 3 kali kan? Artinya 3 kali basuhan itu. Paling sekalian 2 kali paling banyak lah. Najrilah atas ketes. Sebentar kesah itu tidak akan pernah sempurna. Jadi kita harus berusaha baik. Hidup ini tidak lama. Berusahalah baik. Ketika berusaha baik, pas bagus ongku, alhamdulillah. Berusaha baik, tidak naik-naik. Usahanya itu adalah pahala. Usaha baik itu adalah pahala tersendiri. Hatta tataharraza minha, sehingga menjaga kamu minha dari afat. Wa yutli'uka, dan menampakkan ilmu akan kamu ala makaidi syaitani, atas tipuan-tipuan syaitan. Wa ghururihi, dan tipuannya syaitan. Wa kaifiyati talbisihi, dan cara talbisi menggodanya syaitan alal ulama, atas ulama as-su' yang jelek. Kalau ada ulama tidak pernah merasa dirinya itu ditipu syaitan, ditipu nafsunya, awas. Jangan-jangan masuk kepada kalimat ulama su'. Ulama su' itu
orang yang selalu merasa benar sendiri, lebih mulia dari orang lain, bahkan ilmunya hanya untuk debat-debat belaka, untuk menghinakan orang lain, mengacaukan keadaan dan lain sebagainya. Hatta arradahum limaktillah, sehingga menyampaikan ilmuhum akan mereka. Sebentar. Sehingga menyampaikan syaitan atau menyerumuskan hum akan mereka siapa? Ulama su, limaktillah, akan amarah Allah azza wa jalla wa sakhatih, dan amarahnya Allah. Haitsu akalud dunya biddin, sekiranya makan mereka ulama su akan dunia biddin, dengan menjual agama. Wattakhadul ilma, dan menjadikan ya ulama su al ilma akan ilmu, wasilatan, akan perantara, ila akhdil amwal, akan mengambil banyak-banyak harta, minas salatin, dari penguasa-penguasa. Nah ini kan, a'udzubillah. Tapi kita nggak boleh sembarangan menuduh ulama yang duduk di pemerintahan itu sebagai ulama su. Kita nggak tahu hati mereka. Mungkin mereka itu beliau-beliau yang masuk ke pemerintahan untuk untuk sama-sama membimbing anak bangsa dan melayani negeri, dan juga menasihati para penguasa. Itu bagus. Jadi ketika kita misalkan melihat Syekh Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan itu sekarang ada di kabinet jadi menteri, alhamdulillah, daripada yang ada di kabinet itu orang kafir. Kita harus berdoa mudah-mudahan ilmu mereka itu bermanfaat di sana. Nah, kalau ulama ada di sana, kita bersyukur dan mendoakan mudah-mudahan mereka tidak tergiur dengan dunia, tidak menjual agama untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Ya, doakanlah, kita sama-sama perlu negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang mengerti agama. Coba yang di sana tidak ada yang mengerti agama, hancur semua. Apalagi ada orang yang mengerti tapi sebenarnya nggak mengerti, lebih hancur lagi itu. Karena kalau tidak mengerti, hebalain carang Madura diajarin nerima. Orang yang merasa mengerti padahal nggak mengerti, kayak liberal-liberal itu yang selalu menyamakan semua agama. Kita tidak usah menyamakan semua agama hanya untuk toleransi. Kita harus yakin bahwa agama kita paling benar, dan yang benar, bukan paling benar, yang benar, artinya yang lain tuh nggak ada yang benar. Masalah toleransi, orang tidak mau beragama Islam, kita wajib toleransi kok. Dalam agama itu toleransi wajib. Jadi kita nggak boleh mengganggu mereka, kita nggak boleh menyakiti mereka, kita tidak boleh menzalimi mereka. Nah, wa akli amwalil awqaf, dan makan harta-harta wakaf, wal yatama, dan harta anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Naam, wa sarafa himmatahum tula naharihim, dan menggunakan ya himmatahum akan ke syaitan. Wa sarafa, dan mengarahkan di situ ya. Mengarahkan syaitan himmatahum akan himmah atau cita-cita ulama su tula naharihim, sepanjang di sepanjang hari mereka atau siang mereka, ila talabil jah, akan mencari pangkat, wal manzil, jah itu ini ya kejayaan lah ya, atau pangkat, wal manzilah sama maknanya pangkat, fi qulubil khalqi, di hati makhluk, wa tarrahum dalika, dan memaksa syaitan. Naam. Zahum akan ulama su dalika, akan itu apa? Talabil jah, ilal muraati, akan saling riya, wal mumarati, dan saling debat, wal munafasati, dan bersaing, wal mubahati, dan saling sombong. Wa hadzal fannu minal ilmi nafi qad jama'nahu. Adapun ini fan ini bagian ya. Minal ilmi nafi, daripada ilmu nafi, qad jama'nahu, yaitu sungguh telah mengumpulkan aku, wa akan hadzal fan, fi kitabi, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahli fasilhu,
maka jika ada kamu min ahli, yaitu sebagian dari ahli Ihya Ulumuddin, kalau kamu punya kitab dan membacanya, fasilhu, maka dapatkanlah hu akan hada, wa'mal, dan amalkanlah bihi dengan hada. Tsumma alimu, kemudian ajarkanlah hu akan hada, ay lil ghair, kepada orang lain ya. Wad'u ilaihi, dan ajaklah ilaihi, kepada hada. Faman alima dzalika, maka barang siapa yang tahu man dzalika akan itu, ilman nafi' wa amila bihi, dan mengamalkan man bihi dengan dalik, wa da'an nasa ilaih, dan mengajak man an-nas akan manusia ilaihi, kepada ilman nafi', fadzalika yud'a 'aziman, maka adapun itu yud'a, yaitu disebut, maka adapun itu man, yakni man amila dalik, yud'a, yaitu disebut man 'aziman, hale agung, fi malakutis samawat, di dalam kerajaan langit, bi syahadati Isa alaihissalam, dengan persaksiannya Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Kenapa malakutus samawat itu disaksikan Nabi Isa? Karena Nabi Isa ada di sana. Nabi Isa itu sekarang ada di alamul malakut, alam malaikat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau dibunuh itu. Dan akan turun nanti di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Sesudah membunuh Dajjal, hidup damai. Sebagian riwayat itu 7 tahun di dunia. Setelah turun ke dunia ini lagi Nabi Isa. Sekarang itu tidak makan, tidak minum Nabi Isa ribuan tahun. Hidup dengan badannya. Kenapa bisa begitu? Karena beliau alaihissalam hidup fi alamil malakut. Kalau orang sudah masuk ke dunia malaikat itu enggak terasa lapar, enggak terasa haus. Enggak nafsu. Kenapa? Karena makanan yang dimakan beliau adalah makanan ruh. Zikir seperti malaikat. Allah, Allah, Allah. Sudah lupa. Kepada yang lain lupa. Orang gila, ya. Orang gila. Orang gila. Kadang berapa hari tak makan. Akhirnya orang dunia. Orang gila itu kadang berapa hari itu nggak makan, nggak terasa panas, kehujanan. Itu alam lain itu. Padahal masih di dunia. Itu masih di dunia itu. Apalagi masuk ke dalam alam malaikat. Apalagi alam malaikatnya memang fi malakutis samawat. Tidak akan terasa lapar. Seperti itu. Itu diterangkan oleh para ulama. Jadi kenapa di sini ada dengan persaksiannya Nabi Isa alaihissalam? Karena Nabi Isa ada di atas langit. Kata Syekhna Taifur beberapa hari yang lalu, Nabi Isa itu ketika diangkat turun ke dunia 3 kali. Yang muttafaq itu yang di dalam hadis-hadis di akhir zaman. Kalau kata Syekhna Taifur itu ada di bagian riwayat 3 kali. Pertama, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT ke langit, ibunya itu merasa rindu. Sayyidah Maryam binti Imran merasa rindu. Ketika merasa rindu, oh Isa rindu aku, diturunkan oleh Allah. Maka seorang ibu itu betul-betul manjur doanya. Yang kedua, hanya untuk bertemu dengan ibunya. Yang kedua ketika di Baitul Maqdis. Ketika semua ruhul arwah al-anbiya wal-mursalin diturunkan untuk sholat bermakmum kepada Nabi SAW. Nabi Isa turun secara jasad dan waruha. Jasad dan ruhnya. Setelah itu diangkat lagi. Nanti akan turun di akhir zaman untuk misi yang terbesar. Membunuh Dajjal. Dan sesudah membunuh Dajjal, dia berdakwah seperti dakwanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa itu akan kawin nanti di akhir zaman dan punya 2 orang putra, diberi nama satu Muhammad, yang kedua Ahmad. Subhanallah. Naam. Fa idza faragta min dzalika kullih wa faragta min islahi nafsik zahiran wa batina wa fadala syai'un min awqatik fala ba'sa an tastaghila bi ilmi al-madhhab min al-fiqh. Sudah sampai di sini. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.